Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal saya. Nama saya Ainun Sakinah Saifullah, NIM 17921422029. Adapun judul dari proposal saya yaitu Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Adapun yang melatar belakangi dari proposal saya yaitu dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan di mana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik, dalam hal ini sarana dan prasarana, serta pembangunan non-fisik dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan di desa serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Adapun rumusan masalah dari proposal saya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian dari saya, yaitu untuk mengetahui tentang pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa dan di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari saya ya ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang tentang pentingnya pemanfaatan dana desa dalam mengelola pembangunan desa dan anggaran desa. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintahan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pembangunan desa di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Nrekang. Yang kedua, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang pemanfaatan dana desa. Dan yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada
dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu konsep dasar dana desa. Adapun konsep dasar dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepala desa yang selama ini sudah ada. Adapun tujuan dari pemberian dana desa yaitu dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam landasan hukum. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu prioritas penggunaan dana desa. Adapun prinsip dari penggunaan dana desa yang pertama itu keadilan, yang kedua kebutuhan prioritas, yang ketiga kewenangan desa, yang keempat partisipatif, yang kelima swakelola dan berbasis sumber daya, yang keenam tipologi desa, dan adapun prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk mengingatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di desa. Slide selanjutnya, penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang pertama yaitu Salindeho, MM, Kalangi, L, dan Warongan, J, tahun 2017, analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill. Yang kedua ada Mbembo, RY, tahun 2019, analisis pemanfaatan dana desa di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamase, Kabupaten Kupang, Doctoral Dissertation, Yunika Widya Mandiri. Slide selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Menurut Sekaran dan Boygi, kerangka konseptual adalah model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting
Kerangka konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur. Melalui penelitian ini yang akan dilakukan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian saya bisa kita lihat di gambar ini. Yang pertama, dana desa digambarkan sebagai X1. Yang kedua, transparansi digambarkan sebagai X2. Yang ketiga, partisipasi masyarakat X3. Dan yang terakhir, pemanfaatan dana desa Y. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian analisis deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitian saya ada di Kantor Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Ngendrekang. Data yang diperlukan yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian saya. Yang terakhir, metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data saya ada dua. Yang pertama yaitu studi lapangan. Studi lapangan bisa kita dapatkan dengan wawancara atau interview dan observasi. Dan yang kedua yaitu studi pustaka. Metode studi pustaka adalah satu, pencarian dan pengumpulan data dengan cara membaca buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar teori serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Demikian hasil proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.